Assalamualaikum semuanya. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan Abu Nawas kala itu sedang duduk di sebuah majelis ilmu, di mana ada seorang ulama yang sedang menjelaskan tentang sholat raweh. Sang ulama itu berkata, "Wahai para sahabat, sholat raweh adalah sunnah yang sangat dianjurkan pada bulan Ramadan. Rasulullah SAW biasanya melakukan sholat raweh dengan jumlah 11 rakaat. Maaf Tuan Ulama, saya pernah mendengar bahwa sholat raweh seharusnya dilakukan dengan jumlah 20 rakaat, ujar Abu Nawas. Benar Abu Nawas, ada beberapa pendapat yang mengatakan demikian. Namun mayoritas ulama sepakat bahwa yang lebih baik adalah 11 rakaat, terang sang ulama. Tapi mengapa tidak 8 rakaat? Jawab Abu Nawas. Sang ulama menjawab, itu juga bisa menjadi pilihan yang baik. Tapi lagi pula, Rasulullah SAW sendiri tidak pernah mengatur jumlah rakaat secara pasti. Kemudian Abu Nawas menjawab, kalau begitu saya pikir saya akan melakukan 36 rakaat. Supaya pasti sudah cukup untuk mendapat pahala maksimal. Sang ulama tertawa, itu terlalu banyak Abu Nawas. Ingatlah bahwa kualitas sholat juga penting. Lebih baik sedikit tapi khusyuk, daripada banyak tapi terburu-buru. Baiklah Tuan Ulama, saya akan mencoba untuk tidak terlalu rakus dalam beribadah, ujar Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Suatu hari Baginda Raja mendengar kabar dari menteri kalau beberapa belakangan hari ini Abu Nawas sering bertingkah aneh. Hampir setiap hari Abu Nawas melalui waktunya duduk di atas kuburan. Karena penasaran dan khawatir, Baginda Raja pun segera mendatangi Abu Nawas. Sesampainya di kuburan, Baginda Raja mendapati Abu Nawas yang sedang duduk seorang diri. Abu Nawas, kenapa sekarang kamu bertingkah seperti orang gila? Tanya Baginda Raja. Abu Nawas balik bertanya, hamba atau Baginda Raja yang gila? Baginda Raja menjawab, tentu saja kamu yang gila. Ngapain juga setiap hari duduk di kuburan? Justru itulah hamba yang waras dan Baginda yang gila, timpal Abu Nawas. Baginda Raja pun heran dengan jawaban Abu Nawas. Kenapa bisa begitu, wahai Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Ya, karena aku tahu bahwa istana dan kekuasaan Baginda Raja suatu saat pasti akan musnah. Dan disitulah Baginda akan hidup abadi. Jawab Abu Nawas sambil menunjuk ke sebuah kuburan. Oleh karenanya, hamba mempersiapkan diri untuk tinggal kekal di sini. Sementara Paduka justru menyibukkan diri dengan membangun istana megah. Padahal semua itu akan musnah. Paduka terlihat begitu membenci kuburan. Padahal disitulah kelak tempat peristirahatan terakhir Paduka. Tutur Abu Nawas menegaskan. Mendengar perkataan Abu Nawas itu, Baginda Raja seketika langsung terdiam. Jika demikian adanya, lalu siapa di antara kita yang gila, wahai Baginda Raja? Tanya Abu Nawas menegaskan. Baginda Raja tidak mampu bicara sedikit pun. Ia hanya bisa menangis terisak. Demi Allah, benar sekali apa yang kau katakan. Nasihatilah aku, wahai Abu Nawas, pinta Baginda Raja. Dengan pandangan sorot mata yang tajam, Abu Nawas berkata, cukuplah Baginda melakukan banyak amalan soleh. Perlahan tangis Baginda Raja mulai reda. Terima kasih atas nasihatnya, wahai Abu Nawas. Apakah kau mengingat sesuatu dariku? Tanya Baginda Raja. Ya, jawab Abu Nawas. Ada 3 permintaanku kepada Anda, wahai Paduka. Jika Anda sanggup melakukannya, hamba akan sangat berterima kasih sekali kepada Anda, ujar Abu Nawas. Baiklah, katakan apa permintaanmu, balas Baginda Raja. Pertama, bisakah Paduka yang mulia menambah atau memperpanjang usia hamba? Tanya Abu Nawas. Tentu saja aku tidak mungkin mampu melakukannya,
Jawab baginda raja. Permintaan hamba yang kedua, mampukah paduka raja menjaga hamba dari malaikat maut? Tanya Abu Nawas lagi. Tentu saja aku tak akan mampu, wahai Abu Nawas. Jawab baginda raja. Baik, sekarang permintaan hamba yang ketiga. Mampukah paduka memasukkanku ke surga dan menjauhkan diri hamba dari api neraka? Pinta Abu Nawas. Itu juga tidak mungkin mampu aku melakukannya, wahai Abu Nawas. Jawab baginda raja. Kemudian Abu Nawas berkata, kalau begitu, hamba tidak membutuhkan bantuan Anda. Silakan paduka raja pergi dari sini. Baginda raja lantas meninggalkan Abu Nawas seorang diri di sebuah pemakaman yang penuh ketenangan. Kisah selanjutnya. Abu Nawas mendengar kota Baghdad gempar mengenai adanya seseorang yang mengaku sebagai peramal sakti. Di depan banyak orang, dia sesumbar bisa mengetahui peristiwa yang akan datang. Hal ini pun membuat rakyat penasaran, termasuk Abu Nawas. Bahkan ada sebagian orang sengaja datang ke tempat peramal itu untuk minta diketahui nasibnya. Dengan ekspresi layaknya orang sakti, orang tersebut memberitahu kepada pasiennya tentang nasib yang akan terjadi di kemudian hari. Orang yang mengaku sakti itu cukup pintar mengolah kata. Sebab apabila ramalannya tidak sesuai kenyataan, dia beralasan karena si pasien telah melanggar aturan, sehingga nasib baiknya tidak kunjung datang. Anehnya, ada saja orang yang percaya dengan bualan si peramal palsu. Alhasil, rumahnya kini banyak didatangi pasien yang ingin diramal masa depannya. Hal ini membuat Abu Nawas resah. Ia ingin sekali memberi pelajaran kepada si peramal palsu. Setelah berpikir lama, akhirnya sosok cerdik ini menemukan ide untuk mengerjai orang yang mengaku sakti itu. Besoknya Abu Nawas mendatangi rumah si peramal palsu dengan membawa tongkat di tangannya. Ada apa, wahai anakku? Apa yang kau keluhkan? Tanya si peramal palsu dengan nada sok berwibawa. Aku cuma mau tanya, apa benar Anda bisa meramal masa depan? Tanya Abu Nawas. Tepat sekali, kau datang ke tempat yang benar, jawab orang tersebut. Oh, begitu. Selain meramal masa depan orang, apakah Anda juga bisa meramal nasib Anda sendiri di masa mendatang? Tanya Abu Nawas lagi. Tentu saja bisa, wahai anakku. Aku bisa tahu apa yang akan terjadi pada diriku sendiri, jawab si peramal palsu. Setelah mendengar pengakuan orang tersebut, tiba-tiba Abu Nawas memukulkan tongkatnya tepat mengenai kepala si peramal. Aduh, kenapa kau memukulku? Tanya si peramal palsu kesakitan. Tadi katanya Anda bisa tahu apa yang akan terjadi pada diri Anda sendiri. Seharusnya sebelum aku memukul, Anda sudah menghindar. Berarti Anda pembohong, ujar Abu Nawas. Tidak, wahai anakku. Sebenarnya aku sudah tahu, bahkan sebelum kau datang ke sini, kata si peramal berpura-pura. Tapi kenapa Anda tadi tidak mengelak sewaktu aku pukul? Tanya Abu Nawas. Itu aku sengaja membiarkannya, jawab peramal palsu tersebut. Baiklah, sekarang coba tebak apa yang akan menimpamu lagi, tanya Abu Nawas sambil mengangkat tongkatnya. Si peramal buru-buru menjauh dari Abu Nawas. Kamu pasti akan memukulku, jawab si peramal palsu. Anda salah, balas Abu Nawas. Bersamaan dengan itu, Abu Nawas menghancurkan barang-barang yang digunakan sebagai sarana perdukunan di ruangan tersebut. Seketika di sana berantakan, banyak barang pecah akibat pukulan tongkat Abu Nawas. Tidak terima dengan perilaku Abu Nawas, peramal palsu itu lalu mengadukannya kepada Tuan Hakim. Singkat cerita, Abu Nawas dan si peramal palsu diundang ke pengadilan. Di depan Tuan Hakim, si peramal palsu menuntut Abu Nawas dihukum berat, sebab telah memukul dirinya dan membuat onar di rumahnya. Hai Abu Nawas, apa alasanmu sampai tega memukul dia dan kenapa kau menghancurkan barang-barangnya? Tanya Tuan Hakim. Begini Tuan Hakim, awalnya hamba tanya ke dia, apakah bisa tahu nasib yang akan terjadi kepada dirinya sendiri. Dia kan ngakunya peramal dan bilang katanya tahu. Tapi saat hamba pukul pakai tongkat, dia tidak menghindar. Tuan Hakim pasti menghindarkan,
apabila tahu ada orang yang akan memukul. Jadi yang salah siapa? Dia yang pembohong atau hamba yang memukul? Cerita Abu Nawas. Lalu saat hamba hancurkan barang-barangnya, ternyata dia juga tidak tahu, Tuan Hakim. Kalau dia tahu, pasti sebelum hamba datang sudah mengamankan barang-barangnya, ditaruh di dalam kamar. Katanya bisa meramal masa depan, sedangkan masa depannya sendiri saja tidak tahu. Berarti dia pembohong, jelasnya. Ada benarnya apa yang dikatakan Abu Nawas. Kalau kau memang mau peramal, harusnya tahu apa yang akan terjadi kepadamu, ucap Tuan Hakim kepada si peramal palsu. Akhirnya Abu Nawas dibebaskan dari tuntutan hukuman. Sementara orang yang mengaku sakti itu menjadi kapok. Dia tidak berani membuka praktek ramalannya lagi. Kisah selanjutnya. Dikisahkan Abu Nawas pergi ke negeri seberang yang terdapat sebuah kerajaan aman, adil, makmur, dan sentosa, karena dipimpin oleh raja yang bijaksana. Sang raja sudah memimpin sejak usia muda hingga sekarang. Di masa tua belum pernah digantikan oleh siapapun. Dan rakyatnya tidak pernah keberatan karena raja memerintah dengan adil. Suatu hari raja merasa jenuh. Dia ingin istirahat menjadi raja selama setahun. Namun uniknya tidak menyerahkan posisi raja kepada anak keturunannya, tetapi malah mengadakan sayembara untuk mencari sosok yang pantas menjadi raja. Disebarlah pengumuman ke seluruh negeri. Siapapun boleh menjadi raja, mulai rakyat jelata sampai kaum bangsawan. Tetapi ada dua syarat yang harus dijalani. Syarat pertama, dia akan dijadikan raja selama setahun. Syarat kedua, setelah menjadi raja selama setahun, maka harus diasingkan di sebuah hutan belantara yang dihuni ribuan hewan buas. Syarat pertama tentu saja bukan masalah besar, justru merupakan suatu keberuntungan. Namun syarat kedua membuat orang-orang yang berhasrat menjadi raja akan berpikir dua kali. Karena semua orang tahu seperti apa hutan belantara yang penuh dengan binatang buas. Karena itulah sayembara tersebut belum ada yang berani mengajukan diri menjadi seorang raja. Akhirnya datang seorang pemuda yang menyatakan kesanggupannya menjadi raja dan menerima dua syarat tersebut. Pemuda ini sebenarnya adalah pemuda biasa yang ingin merasakan bagaimana nikmatnya menjadi raja, karena selama ini ia hidup pas-pasan. Diangkatlah dia menjadi raja, dan mulai saat itu mendapat pelayanan layaknya seorang raja. Harta berlimpah, wanita cantik, makan dan minuman enak, serta fasilitas istimewa lainnya. Tapi sayang, ternyata ketakutannya akan kematian membuatnya tidak bisa menikmati semua itu. 3 bulan pertama, dia mulai gelisah, karena umurnya tinggal 9 bulan lagi. 3 bulan kedua, ia makin tidak tenang makan, tidur pun tidak nyenyak. 3 bulan ketiga, dia mulai menyesali keputusannya menjadi raja. 3 bulan terakhir, si pemuda makin stres berat, karena hidupnya tinggal beberapa bulan lagi, dan kesenangan yang dicari selama ini tidak bisa dirasakan. Ketika masa jabatan sebagai raja sudah berakhir, lalu dibuanglah dia ke hutan belantara. Tidak butuh waktu lama, terdengar kabar ke seluruh negeri jika pemuda itu tewas dimakan binatang buas. Adanya peristiwa tersebut membuat orang-orang kian enggan melamar menjadi raja. Tapi ternyata masih saja ada pemuda lain yang ingin melamar menjadi raja. Diangkatlah pemuda kedua ini menjadi seorang raja. 3 bulan pertama menjadi raja, ia puas-puaskan berpesta, karena sadar hidupnya tidak akan lama lagi. 3 bulan kedua dan berikutnya, hari-harinya ia habiskan dengan foya-foya dan pesta pora. Bulan berganti bulan, pestanya makin gila-gilaan. Ia sudah tidak peduli lagi pada apapun. Dia hanya ingin bersenang-senang sebelum mati setelah jabatannya sebagai raja berakhir. Lalu dibuanglah dia ke hutan belantara.
Tidak berapa lama terdengar kabar bahwa si pemuda kedua tewas diterkam singa. Tubuhnya dicabik-cabik dan jadi rebutan para singa. Peristiwa ini membuat banyak orang melupakan mimpi menjadi seorang raja. Mereka masih penasaran apakah masih ada orang yang cukup bodoh untuk melamar menjadi raja. Suatu hari Abu Nawas mampir ke negeri tersebut dengan tujuan menemui sahabat lamanya yang kebetulan merupakan penduduk di sana. Sesampainya di negeri itu, dengan penuh kehangatan Abu Nawas disambut temannya. Mereka berdua saling melepas kangen satu sama lainnya. Di sela-sela obrolannya, Abu Nawas merasa iba dengan kondisi sahabatnya itu. Ia kini hidup miskin, tinggal di gubuk kecil reot, hanya seorang diri. "Mana istrimu?" tanya Abu Nawas. "Semenjak aku jatuh miskin, ia pergi meninggalkanku," jawab sahabat. "Ya sudah, yang sabar ya. Yang penting kamu jangan tinggalkan sholat. Jangan lupa berdoa kepada Allah, agar Allah membukakan pintu rezeki untukmu," tutur Abu Nawas. "Alhamdulillah, aku tidak pernah tinggalkan sholat. Bahkan aku sekarang rajin berpuasa sunnah," balas sahabatnya. "Oh iya, ngomong-ngomong, mana nih makanannya? Dari tadi kenapa belum keluar?" celetuk Abu Nawas. "Maaf Abu Nawas, aku sudah tidak punya apa-apa. Aku sendiri kadang sehari makan, kadang tidak," ujar sahabatnya. Mendengar hal itu membuat hati Abu Nawas makin terenyuh. "Kenapa tidak mencari kerja? Upahnya kan bisa untuk beli makanan," tanya Abu Nawas. "Setiap hari aku keluar untuk cari pekerjaan, tapi belum juga dapat. Mungkin belum rezekiku," jawab sang sahabat. "Kalau mau nekat sih sebenarnya aku bisa. Bahkan aku bisa menjadi raja dan kaya raya. Tapi itu hanya sementara. Setelah itu aku mati diterkam binatang buas di hutan belantara," kata sahabatnya melanjutkan. "Maksudmu bagaimana?" tanya Abu Nawas heran. Kemudian sahabatnya itu memberitahu tentang sayembara yang diadakan rajanya. Mendengar sayembara tersebut, Abu Nawas terdiam sejenak. Tiba-tiba terlintas di benak Abu Nawas sebuah ide yang cemerlang. "Kamu ingin hidup kaya? Aku akan membantumu. Sekarang juga antaran aku ke hadapan rajamu. Aku mau mendaftar menjadi raja," ucap Abu Nawas. "Kamu gila ya? Jangan Abu Nawas, itu sama saja bunuh diri," cegah sahabatnya. "Sudahlah, turuti saja perkataanku," timpal Abu Nawas. Maka diantaralah Abu Nawas ke istana untuk menemui sang raja. "Ada perlu apa kalian datang kemari?" tanya sang raja. "Maaf Tuan Raja, hamba Abu Nawas dari negeri seberang ingin mendaftar menjadi raja. Itu pun kalau Tuan Raja mengizinkan," ucap Abu Nawas. "Oh, tentu saja boleh. Siapapun dipersilakan menjadi raja. Tapi ada dua syarat yang harus dijalani," ujar sang raja. "Hamba siap Paduka yang mulia, tapi hamba minta satu permintaan. Izinkan sahabat hamba ini menjadi pengawal pribadi hamba," kata Abu Nawas sambil menunjuk sahabatnya yang berdiri di sampingnya. "Oh, silakan saja. Saat menjadi raja selama setahun, kau berhak atas segala sesuatunya, termasuk mengatur semua prajurit kerajaan beserta para menteri. Tapi ketika masamu menjadi raja berakhir, sahabatmu juga harus ikut kau dibuang ke hutan belantara," timpal sang raja. Sahabat Abu Nawas ini pun kaget dan sempat menolak dijadikan pengawal pribadinya. Namun akhirnya Abu Nawas berhasil membujuknya. Mendengar ada yang melamar menjadi raja lagi membuat masyarakat penasaran. Sebagian menertawakan kebodohan tersebut, sementara yang lain merasa iba dan kasihan. Abu Nawas akhirnya diangkat menjadi raja dan diberi segala kemewahan serta kemudahan fasilitas layaknya baginda raja. Ternyata berbeda dengan dua pemuda sebelumnya, Abu Nawas tidak berpesta pora dan foya-foya. Namun ia membuat beberapa tindakan selama menjadi raja.
3 bulan pertama, Abu Nawas memerintah ribuan prajurit untuk membabat habis hutan belantara dan memindahkan semua binatang buas ke tempat lain. Sebagai raja, tentu perintahnya harus dipatuhi. Setelah 3 bulan berlalu, hutan belantara tempat ia akan dibuang kini menjadi tanah kosong yang siap huni. 3 bulan kedua, Abu Nawas memerintahkan para arsitek membuat istana megah untuk dirinya, tentunya dengan uang kerajaan yang dikuasai. Abu Nawas bisa membangun apa saja termasuk membangun istana di tanah yang dulunya adalah hutan belantara. Dalam jangka waktu 3 bulan, berdirilah istana megah dan kokoh. 3 bulan ketiga, Abu Nawas memerintahkan para prajurit membawakan harta dan perabotan dikirim ke istana yang baru saja dibangunnya. 3 bulan terakhir, Abu Nawas menawarkan kepada masyarakat, siapa saja yang mau pindah di wilayah istananya akan dibuatkan rumah dan diberi modal uang untuk berdagang. Kesempatan tersebut tidak disia-siakan warga. Ratusan orang mendaftarkan diri untuk pindah ke sekitaran istana Abu Nawas. Selama 3 bulan terakhir, tempat yang tadinya hutan belantara kini berubah menjadi pemukiman penduduk. Bahkan di sana Abu Nawas mempunyai istana dengan dipenuhi harta kekayaan. Akhirnya habislah masa jabatan Abu Nawas sebagai raja. Sesuai perjanjian, Abu Nawas dan sahabatnya dibuang ke hutan belantara yang kini sudah menjadi pemukiman penduduk. Sesampainya di sana, Abu Nawas dan sahabatnya memasuki istana barunya. Ini semua untukmu. Kau sekarang sudah menjadi orang kaya raya. Tapi jangan lupa bersedekah, utur Abu Nawas. Sahabatnya itu terkejut bukan main. Ia langsung merangkul Abu Nawas dan mengucapkan terima kasih. Akhirnya Abu Nawas pun pamit pulang kembali ke negerinya. Kisah selanjutnya. Abu Nawas dalam cerita lucu ini ditantang 3 orang sombong. Mereka pintar, tapi suka menantang siapa saja yang ditemui. Kali ini ketiganya coba menguji kepintaran Abu Nawas. Bermula 3 orang sombong ini memasuki kampung Abu Nawas. Kemudian penduduk setempat berusaha menghalangi 3 orang tersebut. Tapi tidak tahu harus bagaimana. Akhirnya penduduk setempat melaporkannya kepada Abu Nawas karena bisa menandinginya. Lalu Abu Nawas setuju. Dengan senang hati, ia akan mengadu kepintaran dengan 3 orang yang dikenal cerdik tersebut. Saat itu mereka adu kepintaran di sebuah lapangan, sehingga masyarakat bisa menontonnya. Satu dari 3 orang cerdik tersebut bertanya kepada Abu Nawas, "Di mana sebenarnya pusat bumi ini, wahai Abu Nawas yang bodoh?" Disebut bodoh, Abu Nawas ternyata tidak marah, justru membalasnya dengan senyum. Lalu ia menjawabnya dengan nada santai, "Tentu itu mudah, pusat bumi ada di bawah kakiku." Namun ketiga orang sombong ini tidak terima dengan jawaban dari Abu Nawas. Mereka bertanya kembali bagaimana Abu Nawas bisa tahu. "Kalau kalian tidak percaya, ukur saja sendiri," ujar Abu Nawas. Orang pertama yang bertanya kepada Abu Nawas hanya terdiam setelah mendengar jawabannya. Selanjutnya orang kedua bertanya, "Berapakah jumlah bintang yang ada di langit?" tanyanya. Ternyata pertanyaan itu hampir sama dengan yang pertama, dan sudah dipastikan Abu Nawas bisa menjawabnya dengan mudah. Abu Nawas menjawab, "Jumlah bintang-bintang yang ada di langit sama dengan jumlah bulu keledaiku ini. Kalau tidak percaya, silakan Anda hitung bulu keledaiku ini. Pasti Anda akan tahu kebenarannya." Kesal mendengar jawaban Abu Nawas, orang ketiga dari kawanan itu lalu mengajukan pertanyaan kepada Abu Nawas. "Anda tahu bulu keledai? Coba berapa jumlah bulu yang ada di keledai itu?" tanya orang ketiga tersebut. Abu Nawas hanya tertawa meledek. Ia menganggap pertanyaan dari ketiga orang itu tidak kreatif.
karena semua pertanyaannya sama, yakni menanyakan jumlah. Jumlah bulu ekor keledai ini sama dengan jumlah rambut yang ada di jenggot Anda. Kalau tidak percaya, silakan cabut satu persatu, ucap Abu Nawas. Sadar jika bulu jenggot dicabut satu persatu akan sakit, maka orang ketiga itu langsung terdiam dengan jawaban dari Abu Nawas. Ingin membalasnya, tapi tidak tahu apa yang harus ditanyakan lagi. Karena ternyata Abu Nawas lebih cerdik dari dirinya. Kisah selanjutnya. Selama ini Raja memendam rasa penasaran karena Abu Nawas selalu cerdik dan lolos dari setiap jebakannya. Raja terus berpikir keras mencari cara untuk bisa mengalahkan sosok humoris dan cerdik itu. Akhirnya Menteri Istana berusulan sebuah pertanyaan yang menurut Baginda Raja sulit dijawab Abu Nawas. Maka saat itu juga dia memerintahkan beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas. Para pengawal pun sampai di rumah Abu Nawas. Tuan Abu Nawas, Anda diperintah Paduka Raja ke istana sekarang juga, ujar salah seorang pengawal. Abu Nawas yang sedang istirahat merasa terganggu dengan kehadiran para pengawal istana. Kalau bukan perintah Baginda Raja, tentu Abu Nawas akan mengusirnya. Sampai kapan sih Paduka Raja selalu mengganggu istirahatku? Gerutu Abu Nawas. Dengan terpaksa Abu Nawas datang ke istana. Akibat perasaan yang sudah dongkol, Abu Nawas pun bertingkah agar Baginda Raja emosi. Ia langsung mengambil makanan dan duduk di samping sang raja. Awalnya tingkah Abu Nawas yang tidak sopan ini sempat membuat Baginda Raja jengkel. Tapi karena ada rencana untuk mempermalukan Abu Nawas, ia pun menahan emosinya. Wahai Abu Nawas, aku ada tebakan untukmu. Apakah kau siap menjawabnya? Tanya Baginda Raja. Tujuanku ke sini memang untuk menjawab tebakan Paduka Raja, jawab Abu Nawas dengan enteng. Bagus, kalau kau bisa menjawab pertanyaanku, aku akan memberikanmu hadiah 1000 dinar, ucap Baginda Raja. Tapi kalau kau tidak mampu menjawab, sebagai hukumannya, rambut kepalamu harus digundul dan jenggotmu dipotong bersih. Lalu aku akan mengarakmu dengan keledai, sambung Baginda Raja. Seketika Abu Nawas pun terkejut, karena biasanya hukumannya akan diterima, yaitu penjara selama sebulan. Baiklah Paduka Raja, tapi hamba tidak menginginkan uang, balas Abu Nawas. Lalu apa yang kau inginkan? Tanya Baginda Raja lagi. Hamba ingin Paduka Raja memerintahkan semut-semut itu jangan menggangguku, jawab Abu Nawas. Baginda Raja pun kaget dengan permintaan Abu Nawas. Sejenak dia berpikir bahwa semut-semut itu bukan rakyatnya, maka tidak akan mungkin terjadi. Bukankah Baginda seorang raja? Akan hebat seorang raja bila dapat memerintah semut, celetuk Abu Nawas. Rupanya Abu Nawas mengetahui apa yang dipikirkan oleh Paduka Raja. Bagaimana Paduka? Apakah Paduka bersedia? Terang Abu Nawas. Rasa takut pun menghampiri Baginda Raja. Ia takut Abu Nawas dapat menjawab tebakannya. Tetapi dirinya malu apabila tidak dapat memenuhi permintaan Abu Nawas. Abu Nawas berpikir Baginda Raja takut malu. Akhirnya bersedia menjawab pertanyaan dari Paduka Raja tanpa sebuah syarat apapun. Mendengar hal itu, Baginda Raja merasa tenang dan lega. Ia pun langsung mengajukan pertanyaan tebakan kepada Abu Nawas. Pohon apa yang berumur 1 tahun? Memiliki 12 cabang, setiap cabangnya terdiri dari 30 daun. Dan daun-daun tersebut sebagian menghadap ke arah cahaya, serta bagiannya lagi menghadap ke arah gelap, ujar Baginda Raja. Namanya saja Abu Nawas, pertanyaan sesulit apapun pasti akan dijawabnya. Pohon itu mewakili tahun, karena ada 12 bulan dalam 1 tahun. Dan 30 hari dalam 1 bulan, di mana 30 hari tersebut terbagi menjadi siang dan malam, jawab Abu Nawas.
Baginda Raja pun terkejut saat Abu Nawas menjawab tanpa berpikir lama. Namun ia tenang karena sebelumnya syarat yang diajukan oleh Abu Nawas sudah dicabut. Tapi rasanya tidak adil Abu Nawas kalau aku tidak memberikanmu hadiah. Katakan Abu Nawas, apa yang kau inginkan? Kata Baginda Raja. Baiklah, hamba minta 500 dinar, dan selama 1 bulan, Paduka Raja tidak boleh mengganggu hamba, jawab Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari Abu Nawas kedatangan tamu orang ateis untuk mengajaknya berdebat. Ternyata orang ateis inilah yang dulu pernah bertanya tentang siapa yang menciptakan Allah, dan hasilnya ia malah mendapat sial. Melihat kedatangan orang ateis tersebut, Abu Nawas tetap menyambutnya dengan hangat. Ada yang bisa saya bantu? Tanya Abu Nawas. Aku ingin kembali mengajakmu berdebat, jawab orang ateis. Oh, begitu. Baiklah. Silakan masuk, balas Abu Nawas sambil mengajaknya duduk di ruang tamu. Setelah keduanya duduk di kursi, Abu Nawas berkata kepadanya, sekarang beritahu aku, persoalan apa yang ingin kau debatkan? Orang ateis pun mulai dengan sebuah pertanyaan. Wahai Abu Nawas, menurutmu, apakah Allah Tuhanmu yang menciptakan alam semesta ini? Kata orang ateis. Iya, benar, balas Abu Nawas. Baik, wajarnya kalau orang bekerja pasti akan merasakan capek. Lalu dia akan tidur untuk istirahat. Bukankah menciptakan langit dan bumi tidaklah gampang? Belum lagi mengatur makhluk-makhluknya. Tentu butuh istirahat dan tidur, tanya orang ateis. Tentu saja tidak pernah, jawab Abu Nawas dengan tegas. Oh ya, mana buktinya? Tantang orang ateis. Untuk membuktikan ucapanku, kau harus menginap di rumahku malam ini, jelas Abu Nawas. Aku tidak keberatan, malam ini aku akan tidur di rumahmu, balas orang ateis. Ketika waktu menjelang malam, di mana saat waktunya untuk tidur, Abu Nawas menghampiri orang ateis tersebut. Di tangan Abu Nawas terdapat 2 bejana, yang masing-masing berisi air. Untuk apa bejana-bejana itu? Tanya orang ateis penasaran. Katanya kamu ingin bukti, turuti saja perintahku, ujar Abu Nawas. Baiklah, beritahu aku apa yang harus aku lakukan, tanya orang ateis itu kembali. Pegang kedua bejana ini dengan kedua tanganmu. Awas, jangan sampai airnya tumpah, apalagi sampai bejananya jatuh, perintah Abu Nawas. Orang ateis pun langsung melakukannya. Awalnya kedua tangan orang ateis itu masih bertahan. 2 bejana yang berisi air masih terjaga dengan aman. Lama-kelamaan, rasa kantuk mulai menghinggap. Meskipun ia berusaha terjaga, namun rasa kantuk tak bisa dihindari. Ia pun akhirnya memutuskan untuk memegangi bejananya sambil tiduran. Tiba-tiba tanpa sadar matanya terpejam. 2 bejana yang berisi air tumpah mengenai mukanya, dan bejananya menjadi pecah karena jatuh ke tanah. Akibatnya seluruh tubuhnya menjadi basah kuyup. Keesokan paginya, orang ateis itu menanyakan maksud atas perintah Abu Nawas tersebut. Abu Nawas lalu menjelaskan, 2 bejana yang kau pegang, aku ibaratkan langit dan bumi. Seandainya Allah tidur, meskipun hanya sedetik, niscaya langit dan bumi akan hancur, seperti yang kau alami tadi malam. Mendengar penjelasan tersebut, orang ateis itu pun terdiam, sambil merenungi perkataan Abu Nawas. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.